Demi Allah, kami bersumpah akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham komunisme dan khilafah. Suara kurang gede. Batal. Ulang. Kita sah. Ulang yang pertama. Demi Allah, kami bersumpah akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham komunisme, liberalisme, leninisme, sekularisme. Mengapa tiba-tiba ia yang sudah mendapatkan mandat dari negara, mandat dari rakyat untuk mengawal Undang-Undang Dasar 45 di kantor dia sendiri, di hadapan para anggota-anggota dia sendiri, dia kalah oleh tekanan massa yang hadir. Ini merupakan bukti bahwa memang beliau ini belum memiliki kualitas kepemimpinan yang memadai untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga Pancasila dari kelompok-kelompok ataupun golongan yang akan merongrong keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudaraku sekalian, saya sungguh terhenyak menyimak kata demi kata yang diucapkan oleh Ketua DPRD Kota Cirebon pada saat ia menyampaikan sumpah di depan peserta unjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di kantor DPRD Kota Cirebon. Kita saksikan pada detik ke-57 bagaimana tiba-tiba beliau meralat pernyataan yang diucapkan bahwa beliau bersama dengan seluruh anggota dan seluruh demonstran yang hadir akan bersama-sama menjaga NKRI dari paham komunisme, leninisme, dan khilafah. Pada kata ini beliau tiba-tiba berhenti dan atas desakan dari massa kemudian meralat kalimat ini. Mari kita ikuti pernyataan yang dibacakan oleh beliau. Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demi Allah, kami bersumpah akan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia. Demi terciptanya masyarakat adil dan makmur. Demi Allah, kami bersumpah akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham komunisme dan khilafah. Suara kurang gede. Batal. Ulang. Kita sah. Ulang yang pertama. Demi Allah, kami bersumpah akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham
2020. Takbir! Allahu Akbar! Di sini terlihat sekali bahwa mohon maaf, kualitas kepemimpinan beliau saya nilai masih sangat-sangat kurang. Bagaimana beliau tidak mampu mempertahankan prinsip kenegaraan, prinsip kebangsaan yang sudah beliau ucapkan, yang beliau panggul karena tugas beliau sebagai Ketua DPRD Kota Cirebon. Ini tentu sangat-sangat mengkhawatirkan. Seseorang dengan jabatan yang begitu penting di tingkat kabupaten kota, seseorang yang menjadi ketua lembaga aspirasi di kabupaten kota, ia tidak bisa untuk mempertahankan apa yang ia ucapkan, apa yang pernah ia janjikan, yang ia sampaikan di dalam sumpah janji sebagai Ketua DPRD Kota Cirebon. Dengan nama Allah, beliau bersumpah di bawah Al-Quran pada tanggal 26 September 2019. Kita simak sumpah janji beliau untuk mengingatkan kembali bahwa yang beliau ucapkan pada saat menerima demonstran penolakan RUU HIP adalah sesuatu yang sangat-sangat disayangkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua, sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya akan menjalankan kewajiban, akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili, untuk mewujudkan tujuan nasional, demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, beliau disumpah di bawah Al-Quran. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kemudian tiba-tiba beliau melupakan bahwa apa yang dia ucapkan di depan para peserta demonstrasi penolakan RUU HIP, bahwa ia menolak komunisme Leninisme tetapi tidak menolak khilafah, ini sungguh-sungguh sangat disayangkan. Karena apa? Pemerintah
melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tanggal 19 Juli 2017 telah secara resmi mencabut status badan hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi massa yang memperjuangkan tegaknya Khilafatul Islamiyah di Indonesia. Dan keputusan pemerintah itu sah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-00-20.10.2014 tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan HTI. Pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Saya kira tidak mungkin seorang ketua DPRD yang ia disumpah untuk mengawal Pancasila, mengawal Undang-Undang Dasar 45 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mengetahui keputusan tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia ini. Di dalam keputusannya, Hizbut Tahrir ini dibubarkan karena setidaknya 3 hal. Pertama, sebagai organisasi massa berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Yang kedua, pemerintah juga menilai bahwa kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Dan yang ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain 3 alasan pokok tersebut, sebelumnya kita semua tahu bahwa banyak statement-statement dari para pegiat HTI yang jelas-jelas menentang dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan menyebutkan bahwa Pancasila dan UUD 45 tersebut adalah sistem tauhid yang harus ditinggalkan sehingga akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini saya kira oleh seorang ketua DPRD harus dipegangi. Mengapa tiba-tiba ia yang sudah mendapatkan mandat dari negara, mandat dari rakyat untuk mengawal Undang-Undang Dasar 45 di kantor dia sendiri, di hadapan para anggota-anggota dia sendiri, dia kalah oleh tekanan massa yang hadir. Ini merupakan bukti bahwa memang beliau ini belum memiliki kualitas kepemimpinan yang memadai untuk menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga Pancasila dari kelompok-kelompok ataupun golongan yang akan merongrong keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah organisasi khilafah. Sungguh sangat disayangkan, sangat disayangkan. Ia menerima gaji, menerima fasilitas dari negara. Ia mendapatkan posisi yang begitu penting, tetapi tidak bisa menjaganya. Dan atas alasan apapun, Hizbut Tahrir kemudian melakukan uji materi atas Perpu nomor 2 tahun 2017. Dan uji materi yang diajukan oleh Hizbut Tahrir ini ditolak. Artinya apa? Negara sudah menyatakan bahwa organisasi khilafah seperti Hizbut Tahrir Indonesia ini sudah ditolak keberadaannya di negara Kesatuan Republik Indonesia.
karena ia membahayakan dan mengancam keutuhan NKRI, mengancam Pancasila, mengancam UUD 45. Ini juga merupakan bukti yang terang benderang bahwa aksi demonstrasi penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang digelorakan ditunggangi oleh kelompok khilafah, ditunggangi oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia, dan mereka sudah tidak sungkan-sungkan lagi menekan aparat negara. Bahkan di luar Jawa sudah menurunkan papan DPRD. Ini sudah jelas-jelas perbuatan yang melawan negara. Apapun itu, kita sungguh-sungguh kecolongan. Dan yang dilakukan oleh saudara Alfiati AMA selaku Ketua DPRD Kota Cirebon, sungguh saya menilai merupakan pelanggaran yang berat, pelanggaran terhadap Pasal 102 ayat 2 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni melanggar sumpah, janji jabatan, dan kode etik DPRD. Maka pertama, kami menuntut agar yang bersangkutan diberhentikan dari ketua DPRD. Kemudian kami juga menuntut, karena sumpah janji anggota DPRD di dalamnya juga ada kalimat bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini bisa dinilai tidak bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena kalau ini dibiarkan, sungguh negara dalam keadaan bahaya, darurat khilafah. Gerakan khilafah ini sudah terang benderang melakukan persekusi terhadap aparat negara, melakukan provokasi terhadap masyarakat, terhadap rakyat untuk melawan negara, melawan pemerintahan yang sah. Maka ini pengalaman bagi kita semuanya, pengalaman bagi kita semuanya. Dan saya tidak percaya kalau aparat intelijen tidak mengetahui ini. Saya tidak percaya kalau pemerintah tidak mengetahui ini. Gerakan-gerakan demonstrasi penolakan RUU haluan ideologi Pancasila tidak hanya yang mengemuka di kota Cirebon atau di luar Jawa yang melakukan serangkaian tindakan-tindakan yang jelas-jelas mengancam Pancasila, mengancam Undang-Undang Dasar 45, tetapi di dalam setiap aksinya mereka juga membawa atribut-atribut yang itu merupakan atribut organisasi Hizbut Tahrir Indonesia sebelum dibubarkan. Maka sungguh pengalaman yang terjadi di DPRD Kota Cirebon adalah pengalaman bagi kita semuanya. Mari kita semua kawal Pancasila, kawal NKRI, kawal Undang-Undang Dasar 1945, kawal Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.